tentang Barcat. Saya lanjutkan. Hari ini kita bicara tentang logika keterkaitan antar kegiatan. Nah, ini Barcat yang dari buku ya, simple Barcat ya bilangnya. Seperti ini, nanti ini di sini ada 1 Januari, Februari, dan seterusnya ya. Kita langsung aja ke logikanya aja dulu deh. Bentar, saya screen. Nah, logika ketergantungan antar kegiatan itu ada 4: finish to start, finish to start, start to start, finish to finish, start to finish. Nah, apa maksudnya? Jadi di sini ini buat PDM tapi juga buat Barcat ya. Nah, kita tinjau suatu kegiatan itu, yang kita tinjau adalah kegiatan J-nya ya, karena ini kegiatan I ini yang menjadi base-nya, baseline-nya itu I. Nah, jika kegiatan J ini kegiatan berikutnya, jadi kegiatan ini kegiatan sebelum, kegiatan J dia ada kegiatan sesudah I. Jika ini finish to start, jika I selesai, kemudian ada jeda waktu dengan kegiatan berikutnya, kegiatan sebelum dan kegiatan sesudahnya ada di jeda waktu, dinamakan lag. Ya. Nah, jika kemudian kegiatan J, ya, kegiatan yang kita tinjau adalah kegiatan J yang merah. Kemudian kegiatan J ini dimulai sebelum ini selesai, sebelum kegiatan I selesai. Ya, sebelum kegiatan I selesai, maka itu dinamakan lead. Ini dulu. Jadi kegiatan finish to start ya, finish to start. Kegiatan J dimulai finish setelah kegiatan I selesai. Ya, ini paling finish to start ini adalah dengan lag ini adalah kegiatan logika yang sering digunakan. Ini selesai, ini dimulai. Ini selesai, ini J dimulai, tapi tidak ada jeda. Malah sebelumnya, sebelum I selesai, J sudah dimulai. Itu. Ya, kalimat ini kegiatan J dimulai 5 hari sebelum kegiatan I selesai. Kegiatan yang ditinjau kegiatan J-nya. Kegiatan J dimulai sebelum 5 hari sebelum kegiatan J I selesai. Kegiatan J dimulai 5 hari setelah kegiatan I selesai. Dipahami dulu. Jadi di sini kuncinya ada, stop screen dulu. Logika
finish to start, start to start, start to finish, finish to finish. Ya. Yang ditinjau itu ada kita lihat sekarang ada kegiatan sebelum, ya, ada kegiatan sesudah. Oke, dulu kegiatan sebelum dan kegiatan sesudah. Kegiatan sesudah di dalam teorinya kita namakan kegiatan J. Sedangkan kegiatan sebelum kita namakan kegiatan I. Nah, kita tinjaunya ini karena ini menjadi baseline-nya. Ditetapkan ini. Kegiatan J, bentar. Nah, kegiatan J ini kegiatan I. Biasanya kegiatan itu kan gini. Ini selesai kegiatan I, J dimulai. Nah, ini biasanya gini. Ini J dimulai, kegiatan J dimulai setelah kegiatan I selesai. Nah, kegiatan J dimulai, ini mulai setelah kegiatan I selesai berapa hari, ada jeda waktu di sini, 5 hari, 6 hari. Jika ada jeda waktu, ini dinamakan lag. Nah, ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua untuk start, finish to start itu ada dua. Satu, ada lag, ada lead. Kalau lag itu ini tadi, jika lead kegiatan J-nya itu dimulai, ini kegiatan J, kegiatan I-nya belum selesai. Nah, ini finish, ini belum selesai, tapi dia ini udah dimulai. Jadi dari jarak sini baseline-nya ini ke J, ini I. Baseline-nya ini baseline-nya. Ke ini, berarti mundur ke sini. Nah, ini namanya lead. Hati-hati diikutin. Jadi, saudara ada kegiatan sebelum, ini sebagai baseline-nya, ini kegiatan sesudah. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah kegiatan sebelum dan sesudah, jika banyak kegiatannya A, B, C, D gini, itu baseline-nya tidak berurutan. Bisa juga B jadi baseline-nya, berarti ini kegiatan I, ini jadi kegiatan J. Bisa juga dari C, B, C, B-nya jadi baseline, C-nya jadi kegiatan pengikutnya, sesudahnya. Ini biasanya namanya adalah predecessor, ini asesor. Nah, jadi kegiatan A, kita coba salahnya sebentar. Walaupun dia berurutan A, B, C seperti gini, tidak berarti dia ini setelah ini, ini setelah ini, ini setelah ini, ini setelah enggak. Bisa juga C itu baseline-nya kemari. Bisa juga D-nya itu baseline-nya kemari. Ya. Atau kebalikannya. Ini menjadi baseline-nya, ini menjadi baseline-nya ini. Ini kemari. Nah, jadi sekali lagi tidak harus berurutan. Tapi tetap yang ditinjau kalau ini jadi baseline, ini berarti I. Ini berarti J, ini berarti J. Kalau kebalikannya ini jadi baseline, berarti ini jadi baseline-nya ini I, ini J gitu. Ya. Jadi jangan kacau terhadap urutan ini. Yang penting adalah kegiatan sebelum dan sesudah.
Kita lanjutkan. Start to start. Nah, logika kedua. Start to start. Nah, berarti tetap harus ada lead, lag dulu, lag dulu. Nah, start should start, berarti ini kan J yang kita tinjau. J. Ini start, ya, ini start, I-nya start. Ini kemari. Baseline-nya ini, ke startnya ini. Ini adalah lag. Nah, kalau lead berarti ini J-nya nggak gini kan? Nggak gini kan? Berarti startnya di sini. Ini udah duluan mulai. Nah, ini lead. Ini I. J dimulai sekian hari, ya. J dimulai 5X hari setelah I dimulai. Kalau ini adalah J dimulai, benar. Ini J dimulai sebelum I sekian hari sebelum I dimulai. Ini setelah, yang ini sebelum. Ada nggak Bu ini kegiatan ini? Ada. Misalkan saudara pekerjaan, kalau ini di pekerjaan, ini cor, ini penulangan. Berarti ada perakitan, di sini perakitan dulu, rakit. Ini baru cor. Ya. Nah, di sini bisa juga dibalik kalau ini berarti sini cor, ini tulangan, ini cor. Tulangan selesai dulu semuanya, baru ada sekian hari, baru cor. Nah, kapan, pertanyaannya kapan start to start, kapan finish to start, ya tergantung dari kapan digunakannya, tergantung dari keterkaitan antara kegiatan Anda. Karena apa? Karena satu, ketersediaan sumber daya proyek, dua, metode pelaksanaan. Oke.
Pahami dulu, lead, lag. Kalau lead, kalau lag, ini pasti J-nya ini akan gambarnya pasti ini akan duluan. Ini terakhir. Ini duluan J-nya. Ini terakhir. Saya coba share. Nah, nah, so set screen ya. Saya zoom ya. Nah, kita lihat yang logika finish to start, start to start. Yang tadi, ya, yang tadi kegiatan J dimulai 5 hari setelah kegiatan ini lagnya di sini. Sorry. Nah, nih kegiatan ini lagnya di sini salah-salah ya. Di sini ini misalnya saya nggak bisa pindahin ini. Itu kan jadi bingung. Nah, kegiatan J dua kali. Kegiatan J dimulai lima hari setelah kegiatan I dimulai. Nah, kegiatan yang lead, kegiatan J dimulai 5 hari sebelum, ada kata sebelum, makanya saya kasih tulis besar, kegiatan I dimulai. Gitu. Ya. Kemudian ada logika yang ketiga, finish to finish. Start to finish, sorry. Start to finish. Kalau start to finish seperti ini kegiatan J yang kita lihat ya, kegiatan J ya. Kegiatan J itu yang startnya ini punyanya I, yang finishnya punyanya J. Startnya itu punyanya baseline-nya punyanya I, ya. Nah, kegiatan J selesai ya sekian hari setelah kegiatan I dimulai. Jadi yang dilihat di sininya. Sini sampai sini. Ya. Nah, kalau ini kegiatan J selesai
sekian hari sebelum kegiatan ini dimulai. Beda. Kalau saudara kita pakai 2 Windows, start to finish, kalau yang tadi kan ininya nggak di sini. Nah, itu memang belum saya kasih emot link karena saya mohon maaf belum saya masukkan karena terus terang komputer saya yang ada ini nih saya baru ketemu berapa hari yang lalu di eksternal hard disk saya. Yang ada ini yang pemaparan ini itu rusak hard disknya. Jadi saya kemarin cari-cari ke eksternal hard disk saya apakah masih ada backupnya, ternyata masih ada. Nah, kita lanjutkan. Finish to finish sekarang. Finish to finish itu dia selesainya sama ini 0 ya, berarti tidak ada lag, nggak ada lead, itu 0. Finish to finish. Ya. Kegiatan J selesai sekian hari setelah kegiatan I selesai. Nah, lebih mudah ini ya. Kegiatan J selesai sekian hari sebelum kegiatan I selesai. Logika ini sebenarnya disederhanakan di dalam barcat. Tetapi sebetulnya ada gitu ya. Nah, untuk ujian hari 2 minggu lagi saya batasin masalahnya dengan kegiatannya, logika ketergantungannya dengan start to start dan finish to start dengan lead ya. Kalau yang D tadi lag, saudara dengan lead. Lagi saya bilang, untuk ujian saudara, untuk batas, saya batasin logika ketergantungannya tetap finish to start dan start to start dengan jaraknya lead. Ya, berarti ini. Start to start dengan lead berarti sepertian ini. Ini dan ini. Berarti seandainya kegiatan jadi pekerjaan fondasi ya. Kegiatan I ini adalah pekerjaan tanah. Nah, nggak mungkin Bu pekerjaan fondasi dilakukan jika pekerjaan tanahnya belum dimulai. Nggak mungkin dengan lead Bu, benar saudara. Tapi kita lihat bahwa pekerjaan fondasinya ada fondasi telapak di sana. Berarti ada pekerjaan penulangan, pekerjaan fondasi dilakukan, yaitu pekerjaan penulangan dilakukan ya sekian hari sebelum kegiatan pekerjaan tanah, sebelum pekerjaan tanah dimulai. Atau lagi pekerjaan kosen kayu dimulai karena membuat sendiri ya. Pekerjaan J ini pekerjaan kosen kayu dimulai sekian hari sebelum pekerjaan ya dinding dimulai. Kalau kosen kayu harus karena membuat sendiri, bukan beli jadi sudah berupa kosen ya. Jadi dia buat kayu, nyerut dan seterusnya. Ya seperti ini. Kegiatan bukan membuat kosen. Kegiatan jendela, pintu dan jendela dimulai sekian hari sebelum kegiatan dinding dimulai. Sama satu lagi, finish to start. Yang ini berarti saudara, yang ini yang bawah. Ya, finish to start. Saya juga catat nanti soalnya
Saya lupa bikin soalnya. Untuk ujian kelas C, logikanya finish to start, satu start dengan lead. Sedangkan kelas D, finish start, satu start dengan logikanya lag. Nah, kita sekarang coba ya, langsung ke penerapannya. Saya coba dari waktu media saya. Nah, saudara sudah punya ini ya. Bentar, belum saya share. Bagaimana cara memotongnya?
Oke, saya set. Oh, saya nggak bisa. Edit, Shift S. Mantap, HP-nya. Cara pakainya Mac. Keluar Excel ya.
Allah. Familiar untuk ya, yang screen dulu.
Ini kan saudara udah punya ya data ini, kemarin tugas 1 semua sudah membuat. Nah, ini saudara potong di sini kalau ada PPN dan sebagainya, saudara ini udah punya semuanya. Nah, kita mau buat bar chart dari data yang saudara punya, ya. Nah, untuk kolom pertama, oke, saudara, nih, biasanya saya akan bikin lagi soal di sini, ya. Pekerjaan A ya, saya tulis di sini A. A adalah pekerjaan awal, ya. Kemudian pekerjaan B itu ya baseline-nya A, ya, finish to start, ya, lead 3 hari misalkan. Tidak. Nanti kemudian C, baseline-nya tetap A, saya start to start, saya belum tentu benar ya, ini bikin soalnya. Lead 4, 7 hari. Kemudian kita lihat D, baseline-nya B. B, finish to start, lead 5 hari. Nah, soalnya gini. Nah, saudara diminta untuk membuat bar chart dari ini 4 sampai kegiatan, kita anggap aja kegiatannya sampai ini saya contohkan saja, saya ilangin, kita sampai H aja. Nah, di sini saudara harus bikin bar chart. Kesananya durasi bar chart adalah sumbu X-nya adalah durasi. Berarti ini saudara row-nya kita coba bikin apa? Pekerjaan awal. Nah, biasanya di sini setelah pekerjaan kolomnya adalah nah, biasanya durasi di sini. Durasi bisa minggu, bisa hari, kita tulisnya hari ya. Durasinya ini 12 hari misalkan. Bagaimana menghitung durasi? Kemarin kita udah coba. Nah, nanti kita ulang lagi. Ini 12 hari, fondasi 18 hari, struktur 24 nih. 24 hari, dinding 15 hari, mingguan aja ya kita. 12, 18 hari, desain pendera 12 hari, lantai 12 hari, kerjaan atap 18 hari. 2 minggu, 3 minggu, 2 minggu gitu ya. Harian juga boleh 15 hari gitu, tergantung dari soalnya ya. Soal dari pekerjaannya. Oke. Biasanya ini kolomnya ya. Cuma terdiri dari ini dan ini. Nah, kemudian karena kita belajar kurva S kalian adalah bobot biaya di sini. Kita sekarang belajar taruh dulu aja bobot biayanya. Kita belajar untuk minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat gitu ya.
Ini bulan Januari. Nah, saya coba persiapan adalah di pekerjaan awal. Dia 12 hari, kita anggap 1 minggu 6 hari, maka kalau Microsoft Project udah oke ya, Mas. Maksudnya udah otomatis dia akan mengisi. Tapi apapun software kita harus tahu bagaimana menjalankan software tersebut. Oke. Kemudian B, finish to start lead 3 hari. Di mana Mas coba baseline-nya ini. Baseline-nya ini ya. Berarti dia 3 hari kemarin. Saya coba cocokin sama teorinya. Tiga hari. Jadi dia ada 3, 6, 9, 9 tambah 3. 12. Nah, finish to start. Finish to start. Finishnya punyanya kegiatan sebelum, startnya punyanya kegiatan sesudah. Finish to start. Lead ya. Nah, kalian lihat. Fondasi start to start. Dasarnya adalah A, baseline-nya A. Start to start. Ya, lead berarti dia mundur ke belakang. Ini start to start berapa? 7 hari. 6, 7. Oh, ini saya salah naruh ya. Di B. Ini di A. Ya, 7 hari di sini. Ada yang setuju nggak di sini? Coba cocokin sama teori tadi. Start to start. Jadi dia di sini start to start. 7 hari karena lead ya. Kalau lag berarti start to start, maju ke depan. Kalau ini dia mundur ke sini, ke belakang. Start to start. Kita lanjutkan. Fondasi, sekarang struktur. Yang D. Baseline-nya adalah B. Finish to start. Finish-nya punyanya B. Start-nya punyanya D. Di
Finishnya punyanya B, ya. Startnya punyanya D mundur. Berarti saudara berapa hari? 5 hari. Di sini berapa ini tadi? Ini 6, ini 6, ini berapa nih tadi? 1, ini 3, Bu. Berapa? 3 ya? 3, Ya, Bu, berarti 3. Dia 5 hari, berarti di sini ya. Oke. Finish to start 5. Berarti ini tadi 3, ini 3, nah, kemarin 2. Dia berapa hari? Oh, minta durasinya Mas. Ini 2 minggu, ini 2 minggu. Ini berapa hari ini? Harusnya 18. Ini 18. Ini berapa kemarin? 7. 7. Start to start 7. Start to start 7. Ini 7. Berarti ini 1, 6, 12, 13, berarti tambah 1, 15. Dia durasinya 18. Jadi saya oret-oret nanti di mana? Sambil saya lihat sebentar. Ini 24 ya. 6, 18 ini. Oke. Saya stop screen. Saya pakai manual aja. Oke. Stop screen. Oke. Ya. Tadi ada kegiatan A, B, C, D. Kita lihat. Kegiatan A adalah kegiatan awal, durasinya ini 12 hari. Di sini dia 6 hari, 6 hari, 6 hari, 6 hari ya. Kemudian 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Nah, ini 12, ini 18, ini 24. Kegiatan A di sini 12 hari.
Oke. Kemudian kegiatan B, baseline-nya adalah ini finish B, A, finish to start lead 3 hari. Nah, berarti yang ini punyanya A, yang ini punyanya B. Patokannya di finishnya di sini. Startnya berarti saudara, startnya 3 hari. B ini startnya 3 hari setelah A selesai. Nih, berarti dia 3 hari, di sini 6, berarti di sini. Ini 3 hari. Ini 3. Ini selesai, ini dimulai. Kemudian ditambah 6, 9 ditambah 3. Kemarin 3. 12 totalnya. Ini 6, ini 6, ini 3, 6, 3. Kemudian C, itu base-nya adalah start to start read 7 hari. Ini punyanya B, ini punyanya C. Start dari A. Ini punyanya A. Soalnya gini. A-nya di sini startnya. Ya. A-nya di sini start to start. Finish to start apa? Start to start. C, start to start. Harusnya kemarin, ini saya salah nih. Salah ini saya, yang tadi salah. Kemari kalau start to start mundur dia, kemari. Berarti saya ganti soalnya. Finish to start 7 hari. Nah, salah tadi. Finishnya di sini sama, ini berarti finish to start 7 hari mundur. Ini 6, berarti di sini 7. Nah, di sini 1, ini 6. Finish to start 6, 7, 18 hari. 7 tambah 6, 13. 13 ditambah 6, 19, berarti di sini. Yang tadi salah soalnya tadi berarti Mas. Saya kan tadi udah bilang saya soalnya belum tentu benar karena lead. Nah, saya sekali lagi. Yang D, baseline-nya basecamp-nya B, ya. Start to start. Nah, ini saya tulis start to start lead 2 hari. Ini punyanya B, ini punyanya D. Berarti di sini ini maju. Saya kasih merah aja. Nah, ini maju 2 hari. Ini berapa ini? Ini masih ada 3, cuma 2 hari. Berarti masih di sini nih. Cil. 2. Di sini 6, di sini 2, berarti di sini masih ada sisa. Ini 3, ya ini 3, ini kan 3 ini. Sorry. Ini 3. Ini 3, maju 2, berarti masih ada sisa 1. Berarti di sini ada 3. Ya. 24, 5, 11, 17, tambah 3, 23, tambah 1. Ini 5, ini 6, 6, 6, 1. Ada pertanyaan di sini, Mas? Ya. Oke, lihat. Kita B sama D ya. B sama D. Mungkin saudara bingung nih. Start to start. B-nya di sini. Ya. Ini ada garis. Ini ada garis. Ini 6. Ini 3.
Sini ada 3. Kan satu garis ini 6. Nah, dia D ini baseline-nya itu di B. Start to start 2. Berarti di sini masih ada sisa 1. Ini 2 tambah 3. Berarti dia di sini totalnya 5. Nah, ini 6. Nah, seperti ini. 5, 6, 6, 1. Ada pertanyaan, Mas? Ini saya rubah soalnya. Bingung masih? Masih bingung, Mas? Halo? Dari saya paham, Bu. Ada yang masih bingung? Perlu saya ulang lagi? Maaf, Bu. Coba satu lagi, Bu, biar lebih paham. Oke. Ya. Saya coba satu-satu ya. Saya gambarnya yang saya rapkan. Soalnya A kegiatan awal. Durasi 12 hari. B adalah bergantung kepada A, baseline-nya A, finish to start, lead 3 hari. C bergantung pada A, finish to start, lead 7 hari. Ini sekalian latihan. D bergantung pada B, start to start, lead 2 hari. Nah, ini durasi 12, ini durasi 18, ini durasi 24. Nah, kita sebelum saya pasang ke sini ya. Nah, 1, 2, 3, 4. Saya coba lagi rapikan. Pasti kalau udah 1 kehapus. Selalu saja demikian. Lebih 3 hari. Ya Allah. Kenapa sih? Sensitif sekali sih tangan saya. Ini capek ya, nulis terus. Apa?
Oke. Nah, kegiatan awal durasi 12 kita taruh. Nah, saya pindahin ke sini. Nah, saya hapus ya ini nanti. Katakan tadi ini kegiatan I. Ini kegiatan I. B-nya kegiatan J. J-nya adalah lead 3 hari dari finish to start. Ini 6, ini A, 6, ini 6. Ya, berarti kalau finish to start, ini finish, ya, ini finish, start 3 hari ke J. J. J, ini dalam arti kalau diteorikan tadi, J dimulai 3 hari sebelum, kalau lead itu masih sebelum I selesai. Nih, ini berarti J-nya C, ya. J dimulai 7 hari sebelum I selesai. Ini C, ini C, ini adalah A. Ini A. Ini adalah B. Nah, kemudian J dimulai 2 hari sebelum I dimulai. Ini start, ini start. Ini punyanya D, J-nya ini punyanya B. Nah, ini start, yang ini saya tulis start, ini start. Ini adalah lead. Ini adalah lead. Ini adalah lead. Nah, ini start, ini finish. Ini start, ini finish. Finish to start, finish to start, start to start. Bentar dikit coba lihat. Masih enak itu yang kemarin Pak, yang hari ini? Yang kemarin habis. Yang kemarin habis. Si anu kongkon itu dulu anu pecah di kita. Hanya Pak ini Pak Anu ambil terus bumi prosesnya gitu. Terus kalau kelamaan, tapi kalau masih fresh enak. Nah, terus gitu tak stopnya mulai itu. Sampai di sini bisa diikuti, Mas? Halo? Bu. Halo? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ikutin sama teori. Oke. Sekarang kita berarti J kan? Ini J. Ini yang nomor 2, ini yang ini. Yang ini sekarang kita. Yang ini. Itu ini. Finish to start. Berarti di sini ini 3 hari. Jadi kalau sebelum ini lead. Tapi kalau setelah itu lag. Nah, lihat coba teorinya ya. Saya matiin dulu. Terus saya lanjutin dulu ini. Terus ini adalah A, ini adalah B.
Kita sekarang ke C. C, A sama A lagi. C itu. Bentar, ini saya kasih warna. Hanya sama ini. Sama tempatnya. Kita cari C-nya. C-nya adalah 7 hari sebelum A selesai. Ya, sebelum A selesai 7 hari. Nah, berarti di sini A selesai ini 6, berarti dia ada tambah 1 di sini. Nah, sebelum ini selesai, ini dimulai. Berarti dia nanti hitungnya dari sini sampai sini. Ini 7. Nah, ini baru mulai sekarang. Ininya. Durasinya adalah 18 hari. Berarti di sini 7, ya, ini 6, ini 1, 6, berapa? 13 di sini. 13 di sini 5. Ini 18 hari ini. Oke, kita lanjutkan. 1 kejawab, 2 kejawab. Ini saya plot ke sini. Yang B saya plot ke sini. (12 hari). 1, 6, 5, sorry 5. 3, sorry 3. 3, salah. 3, ini 3, maju 3. 3, 6, 3. 3, 6, 3. Oke. Yang ini, yang ketiga, berarti maju 1 di sini. 6, karena maju lagi di sini, berarti 1 lagi di sini. 6, ini 1, ini 6, ini 6, 12, 15, 18, 13, 5. Berarti ini masih di sini masih ada 1 hari. Yang ketiga sekarang. Ya, yang ketiga, base camp-nya adalah ini, B. Baseline-nya adalah B. Di sini. Bukan di sini, ini maksudnya ini. Start-nya mana B? Start-nya di sini. B. B start-nya di sini. Maju 2 hari kemari karena kita lead ya, karena lead maju 2 hari. Di sini dia ada di sini 3, di sini nih sebesarnya ini nih 5, 6 kan. Berarti di sini masih ada sisa 3 kan? Ya. Kalau dia di sini maju 3, punyanya B ini 3. Ini 3, berarti di sini masih ada sisa 3 kan? Ya. Bisa diikuti? Halo? Bisa, Bu. Oke, masih ada 3 kan? Padahal dari sini kemarin lead itu 2 hari. Berarti ini dikurangi 2 lagi. Berarti di sini masih ada sisa 1. Nah, ini 2. Kalau saya besarin besar banget aja deh. Saya besarin besar banget. Saya besarin. Ini punyanya B nih. Ini 6 kemarin. Ini punyanya B itu 3. Berarti di sini ada 3. Ini punyanya B. Nah, D itu adalah start to start. Dari biasanya startnya B itu start to start ke D. Berarti di sini 2 hari. Berarti di sini saya maju 2. Ini 2.
Berarti di sini masih ada 1. Nah, ini sini leadnya. Ini leadnya. 2 leadnya. Ini leadnya 2. Nah, dia di sini berarti di sini masih minggu ini masih ada 6, masih ada 5, 2 tambah 3 5. Di sini minggu berikutnya 6. Berarti dari B saya maju dikit. Maju 2. Berarti di sini saya ada 5. Sini ada 6. Sini ada 6, 12 17 tambah 6 23 karena durasinya 24 tambah 1. Dapat deh, udah bar chartnya. Oke. Saya pindahin nama. Saya pindahin ke sini. Tujuh, 6, 7, oke. 6, 7, 6, 6, 5. 6, 5, yang ini 5, benar. 5. 5, 6, 5, 6, 6. Ini 3 kali. 18 tambah 1. Saya stop screen, ini udah selesai ya. Saya share nanti. Saya lihatin di bar chartnya di sini. Masuk lagi ke zoom-nya gimana nih? Lagi zoom-nya saya nggak ngerti. Oke. Saya insert satu-satu. Saya tulis di sini 6, di sini 6. Finish to start 3 hari. Berarti di sini 3,
di sini 6, di sini 3. Finish to start 7 hari. Berarti di sini 1, di sini 6, di sini 6, 12, 13, di sini 5. Oke. Dari sini start to start. Start to start, tapi base camp-nya di B. Berapa? 2 hari. Berarti di sini ini 5. 6, 6, 6, 1. Ya, durasinya udah kelihatan. Bu, saya kalau jawab boleh nggak saya gambarkan durasinya? Boleh, tapi nggak boleh digabung-gabung ya. Nanti sebentar, nanti digabung-gabung maksudnya gimana nanti kita lihat. Setelah itu saudara, ini bakat tuh udah jadi nih Mas. Nanti soalnya sampai H itu saya seperti apa? Kita coba aja ya. Saya sekarang mainkan saja. Saya mainkan saja, saya nggak kasih soalnya, tapi saya taruh ini, saya skenariokan seperti ini. Nanti soalnya kayak gini untuk kegiatan. Bentar, saya bisa dulu. Nah, saya mau langsung ke nanti, ini saya taruh aja ya, saya main-main aja nih. B, C, D, E sekarang ini. Pas. Ini. Kosen pintu ya. Kosen pintu. Nah, kalau kosennya ini harus jelas ya. Ini saya tambahi kosen kayu. Kalau kosen aluminium itu nggak gini Mas, metode logikanya nggak gini. Kalau ini kosen aluminium itu biasanya dindingnya udah jadi, baru kosennya dikerjain. Atau kosennya udah jalan, gini nih kalau aluminium itu bisa gini. Bisa gini nih. Nah, gini. Ya, kalau kayu buat sendiri gini. Nah, ini. Karena apa? Karena dia buat sendiri, bikin dulu kayu, kemudian dia pasang dindingnya jalan sendiri, jalan sedikit, pasang kayu untuk diskurs, kasih apa? Dindingnya cuma 1 meter gitu, terus pasang kosennya, sampai selesai pasang semua kosen, kemudian baru nanti daun pintu dan lain sebagainya itu bisa gini, karena sama daun pintu ya, sama daun pintu bisa gini. Nah, daun pintunya terakhir nanti dipasangnya. Nah, ini bisa gini. Kalau mau saudara nanti daun pintunya kita anggapnya udah selesai di sini ya boleh. Tapi kalau kosen aluminium harus gini. Maksudnya sudah ada temboknya, kasih lubang-lubang, nah, baru masang kosen aluminium terakhir ya. Selesainya dia terakhir daripada dinding. Ya. Oke. Nah, saya ini kosennya kayu jadi saya buat ini. Nah, lantai itu biasanya dia dikerjainnya pada umumnya lantai itu dikerjain setelah atap. Maksudnya atap sudah ada yang dikerjakan. Atap dulu saya buat. Struktur udah jalan. Strukturnya sini saya buat di sini.
atap. Ini atap. Ya. Saya main-main aja, tapi main-main ada logikanya ya. Kemudian lantai itu atap sudah jalan, baru pasang. Kalau enggak, lantainya keinjek-injek masang atap nanti. Jadi biasanya gini biasanya, tapi beberapa ruangan udah jalan bisa pasang lantai, saudara. Nah, gini. Logikanya ya. Itu nanti bisa dibuat soalnya seperti ini nanti bisa. Ini saya nggak usah bikin soal lagi terlalu lama nanti. Nah, oke, ini udah jadilah bar chartnya ya. Dengan nanti ini yang tambahan ini saya bisa buat logikanya lagi seperti ini dengan lead-leadnya ya. Kalau saya basecampnya di sini, saya nanti leadnya berapa. Kalau saya basecampnya ini untuk mencari ini, basecampnya ini untuk mencari pekerjaan atap, basecampnya di baseline-nya adalah lantai. Atau saya dari struktur atap, baseline-nya adalah struktur bisa. Ya, berarti ini kalau struktur berarti kalau finish to start berarti kemari. Kalau saya start to start berarti dari sini kemari. Ya. Oke, kalau sini start to start, lead nggak mungkin ini. Start, saudara lihat D ke H itu start to start, kalau lead nggak mungkin. Kalau lead itu pasti gini nih. Kalau start to start itu pasti gini. Nah, ini start to start lead. Kalau gini lag dia. Kalau gini lag. Kalau lead itu startnya yang ditinjau ini, kalau baseline-nya ini adalah D, saudara kemudian saudara pekerjaan atap ini baseline-nya adalah struktur, maka kalau start to start lead itu gini. Nih. Kalau gini ini lag. Gitu. Jadi paling bisanya saya cuman finish to start. Nih. Berapa hari? Finish, baseline-nya ini finish to start. Ya, kalau ini bisa ini. Ini start to start kemari. Start to start. Lead. Ya, udah selesai sampai di sini. Berarti ini saya anggapnya ini 12 hari. Sorry, ini panjangan 12 hari. Berarti cuma sampai sini. Kemudian 18 hari, sorry. 18 hari sampai sini. Ini 12 hari sampai sini. Ini 12 hari cuman sampai sini. Ini 18 hari cuman sampai sini. Nah, oke. Sampai situ ada pertanyaan, dipahami dulu, Mas. Coba saudara buat ini soal yang ini. Kalau yang H aja. H, baseline-nya finish to start. Kita cuma 2 ya ujian, finish to start, start to start. Finish to start. Baseline-nya E. Finish to start, lead berapa, Mas? Apa yang bisa jawab? Apa yang bisa jawab?
12 hari, Bu. 12, oke, benar. Sekarang saya mau add. Baseline-nya adalah E. Start di berapa? Enam. Yuk. Ya, jadi bisa. Kalau E ke G itu nggak bisa lead. Dia start to start leg. Ya. Ini bisanya adalah finish to finish juga nggak bisa. Finish bisa, tapi kalau finish to start nggak bisa. Finish to start. Bisa nih, finish to start. Oke. Finish. Ini aja ya. Lead. Bentar. G sama G itu banyaknya leg. Dia nggak mungkin lead. Dia itu nggak mungkin lead, Mas. Kecuali base camp-nya H. G, base camp-nya, baseline-nya H. Start, lead berapa, Mas? Delapan belas, Bu. 18. Oke. Kalau sama yang lain dia leg terus, leg semua. Ya, oke. Sampai sini udah bener ini Barca. Ya, namanya Barca. Jadi sampai sini udah betul. Berapa proyek ini mempunyai durasinya dikerjakan berapa hari? Berapa hari berarti saudara berdirinya di sini nih. Di minggu ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Minggu ke-9 tuh bulan Maret minggu pertama, tapi minggu ke-9 dari proyek saudara dimulai. Berarti di minggu pertama bulan Maret.
Oke. Lanjutkan. Ibu mau bertanya, Bu. Ya, Itu kalau misalnya ngebuat chat ini satu minggunya pasti diasumsikan 6 hari, Bu, atau ada kondisi diasumsikan 7 hari? ada 7 hari tergantung komitmen daripada kontraktornya sama tenaga kerjanya. Biasanya karena minggu biasanya libur. Sabtu gajian. Pada umumnya, ya. Kalau mau 7 hari juga bisa, kontraktornya berarti masuk terus setiap hari, ya. Jadi Barcat ini yang penggunanya adalah kontraktor, owner, dan konsultan pengawas. Yang pakai konsultan perencana nggak pakai, ya. Jadi bisa yang tanya tadi oke, ngerti? 7 hari bisa. Tergantung dari komitmen kontraktor aja dalam membuat jadwal, ya. Kalau ini, Bu, misalnya ini kan kita kan pakainya 6 hari gitu ya, Bu, ya. Berarti kan satu bulan itu ada 4 minggu, berarti cuma 24 hari satu bulannya. Enggak, nanti dia di situ. Ini kan kita membuatnya normal aja 4 minggu, 4 minggu, 4 minggu gitu ya. Nah, tapi nanti kalau di sini dia ada tanggal. Ini umpamanya bulan Januari kita kemarin, kita coba sekarang. Bentar. Minggu pertama bulan Januari itu 2022 ya. Bentar. Nah, dia di sini tanggal 3 sampai tanggal 8. 301 sampai 801. Nah, di sini 10.01 sampai dengan 15.01. Dia ada tanggal di situ, Mas. Nah, terus 17.01 sampai dengan 22.01. Seperti itu, Mas. Nah, kemudian kan masih ada lagi nih 1, 2, 3, 4. Ini 4 minggu keempat ya. Berarti 24.01 sampai dengan 29.01. Nah, Februari sekarang. Nah, Februari saudara cuma ada 3 minggu kalau nggak salah ya. 4 minggu juga sama. Berarti mulai dari 31.01, jadi dianggapnya Februari nih Mas, sampai 5.02. Gitu. Ngerti Mas? Halo? Paham, Bu? 7.01 sampai dengan 02. Ada tanggal biasanya, Mas. Ini karena saya ngajarnya di 02. Jadi nggak mutlak per minggu gitu ya, Bu? Bisa per Nggak. tanggal kayak gitu ya, Bu, ya? Ada tanggal, ya. Ya. Oke, kita coba lagi masukkan dan seterusnya ya. Kalau ada 5 minggu, biasa pada umumnya sih 1, 2, mereka 5 minggu. Nih coba 1, 2, 3, 4. Maret ada 5 minggu, Mas. Maret ada 5 minggu, tapi sudah masuk bulan Aprilnya di tanggal 1, 2. Jadi dia nanti masuknya di, makanya ini minggu ke-1, minggu ke bulan Maret ada 5 minggu, pasti pasang 5 minggu nggak apa-apa pakai tanggal. Gitu loh, Mas. Ya. Bisa diikuti? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Salah satu alternatifnya lagi, dia nggak gini Mas, nggak per minggu saya seperti saya tadi tuh. Gini, bentar saya insert dulu. Gini tanda tanggal, dia minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, minggu ke-4, minggu ke-5, minggu ke-6, minggu ke-7, minggu ke-8, minggu ke-9, minggu ke-10 gitu Mas. Gitu ya. Jadi bukan minggu 1 bulan Januari gitu enggak. Tapi dia minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, mungkin nanti masuknya di bulan apa? Kita enggak. Ini
Nggak usah pakai Februari kalau gini. Nggak usah pakai ini. Nah, ini kita hilangin. Nah, ini. Jadi ini minggu ke-7 dan seterusnya ada tanggal. Jadi cara penulisannya berbeda-beda. Setiap kontraktor akan ada yang seperti gini. Jadi minggu ke-1, minggu ke-7, minggu ke-8 dia paling banyak seperti ini, paling banyak. Pakai tanggal, di atasnya 1, 2, sampai berapa minggu. Dikerjakannya jadi proyek ini adalah 20 minggu, 30 minggu gitu Mas. Bisa diikuti? Halo? Bisa, Bu. Oke, ya. Nah, oke, saya ralat aja penjelasan saya tadi supaya saudara nggak bingung. Kita nanti buatnya ujian minggu ke-1 sampai sekian. Saudara cari kalender juga nanti kalendernya saudara cocokin pakai tanggal, ya. Supaya nggak bingung ya, oke. Bisa diikuti, Mas. Bisa, Bu. Oke. Ada pertanyaan lain? Siapa yang tanya tadi? Saya, Bu. Siapa namanya? Baskoro, Bu. Oke, Baskoro, rajin tanya. Ibu, Yuk. berarti ini nggak bisa, berarti emang harus per minggu ya Bu ya? Nggak bisa jadiin per hari. Misalnya kayak Januari, Oh. jadi di kolomnya per tanggal Kecil. gitu Bu. Ya, di proyek jarang, Mas. Proyek ya, di proyek jarang, per minggu. Tapi kalau saudara buat ujian, per hari boleh. Kalau buat ujian, boleh. Ya. Tapi kalau di proyek-proyek, jarang per hari. Dia per minggu. Tapi kalau manual ya, tapi kalau saudara sudah pakai Microsoft Project, dia mau dibagi mingguan, mau dibagi harian, itu nggak ada masalah. Ya. Oke. Bisa diikuti? Bisa Bu. Oke, jadi kalau saudara nanti mau jawabnya ujiannya per harian, boleh. Boleh. Karena untuk memudahkan saudara, saudara pakai milimeter, kertas milimeter boleh. Karena kita ujiannya nggak pakai komputer ya. Dia dijawab nanti di scan, saudara pakai komputernya hanya untuk membantu, saudara bisa pindahin terus. Karena saudara menggambarkannya barcaknya itu lebih cepat pakai tangan daripada pakai komputer seperti saya tadi. Pakai milimeter, saudara milimeter blok, saudara bawa, saudara bikin, terus kemudian saudara pindahin bisa. Atau saudara mau print, karena ini semua soalnya adalah berdasarkan data yang saudara kirim ke saya. Jadi masing-masing anak akan berbeda durasinya kan saya tentukan untuk pekerjaan ini sekian hari, tapi rupiahnya pasti berbeda setiap orang. Kalau ada yang sama berarti proyeknya sama gitu ya. Nggak boleh sama harusnya proyeknya. Ada lagi pertanyaan, Mas? Jadi boleh saudara mau ngeprint boleh, pakai milimeter boleh, ngeprint saudara print yang sudah saudara kirimkan ke saya, RAB-nya ini ambil yang big price-nya, terus potong keuntungan apa itu nggak perlu masuk, kemudian saudara potong seperti yang ada di gambar ini, tapi sampai bawah ya, sampai selesai, sampai pekerjaannya sampai ABCDF kan tadi kan saya potong. Nah, supaya cepat aja. Sampai bawah, nanti saudara kerjakan sesuai dengan yang saudara kirim ke saya. Ada pertanyaan lain? Bu izin bertanya. Boleh. Siapa ya? Jawab. Siapa namanya? Agung, Bu. Ya, kenapa Agung? Agung harusnya tadi masuk ya. Sian kamu. Nggak ada temannya kalau kamu di kelas sendiri ya. Gimana, Agung? Untuk menentukan lead atau lag-nya berapa hari itu gimana ya, Bu? Atau bebas, Bu? Kalau di soal ujian bebas, tapi kalau di lapangan nanti saudara di proyek itu berdasarkan metode pelaksanaan pertama, kemudian kebutuhan sumber daya proyek. Nanti akan kita lihat
sumber daya proyeknya itu kalau makin banyak overlap, pasti jumlahnya per minggunya kebutuhan sumber dayanya makin banyak, gitu. Nah, lab dan lead-nya itu tergantung dari tadi tuh yang saya bilang metode pelaksanaannya, ketergantungan, keterkaitan logika. Logikanya dari mana? Dari pengalaman, dari ya secara logika dianalisis gitu. Kayak tadi saya bilang, pekerjaan kosen kayu dengan kosen aluminium terhadap dinding itu pasti berbeda. Itu terhadap dinding kosen kayu itu dinding kalau kosen kayunya saja ada 2. Kosen kayu sudah beli jadi ya, atau kosen kayunya membuat sendiri, motong sendiri kayunya, dipotong, bikin itu pasti dia dikerjakannya jauh hari sebelum dinding dimulai. Kalau dinding kan beli batanya. Nah, dinding dipasang, kosen kayunya tadi udah dibuat dirangkai. Begitu kosennya jadi, dinding baru setengah meter, kosen kayunya dipasang. Pakai unting-unting, metodenya kan pakai unting-unting, pasang kayunya, kasihin ada mana nih, ada kaitnya ke tembok supaya nggak gerak kalau ada gempa kan gini Mas. Coba saya stop screen coba. Kapan tuliskan enak ya. Nah, kalau kosen kayu itu bata dipasang dulu, Mas. Sampai di sini. Ini pasang nih kosen kayu. Di sini kan dia kosen kayunya ada besi-besi supaya dia masuk di dinding bata. Ini ada kupingan di sini. Kayunya ada kupingan, ini ada besi. Ya saya pasangin. Nah, pasang. Saudara baru dapat segini, udah pasang kosen kayu. Baru setelah kosennya berdiri, ini baru pasangnya batanya yang atas dan seterusnya. Tapi kalau saudara ini adalah kosennya bukan kayu, saudara mama ini tampaknya dinding ya. Sorry. Saudara bikin lubang-lubang. Ini udah pasangan dinding. Ini udah dinding penuh sampai sini. Sampai sini malah udah dinding. Dan seterusnya, ini sama. Ini lubang. Nah, saudara tinggal pesan nih ke tukang aluminium. Kosen aluminium, Moonlight, mau mereknya apa aja, pasang nih baru. Nah, kalau ini, itu bacatnya gini. Pasang dinding, kalau kayunya beli jadi, ini kosennya beli jadi, dinding jalan, nih, kosen jalan. Kosen harus selesai. Baru dinding dilanjutin, terus dilanjutin. Ini segini nih kosen. Ini dinding. Nah, kalau ini enggak, saudara mau gini, dinding selesai baru pasang kosen aluminium. Boleh gini, tergantung dari sumber dayanya saudara, sumber daya proyek lagi. Atau gini, atau saudara beberapa ruangan sudah jadi masang dinding, sudah ada lubang-lubang, saudara pasang kosen aluminium. Ini kosen, ini dinding. Ini dinding, ini kosen. Ini sudah ada beberapa ruangan sudah ada lubang-lubang karena mau cepat. Karena gini kan pasti lebih cepat ini. Ini pasti lebih cepat. Ini pasti lebih lambat. Kalau ini sama ini 6 hari, ini 3 hari, ini 9 hari. Saudara kemari 9 hari.
Ini 6 hari, saudara overlapnya berapa? 3 hari, berarti ini 6 ditambah 3. Ini 6 3, ini ke overlapnya, ini 3 hari, selesai, Ini 6 ya, ini berarti 12. Ini berarti 6, ini 3 masuk, berarti ini berapa? 3, ini 3, ini 9. Ya. Kalau kayak gini, 6 tambah 6, 12. Kalau saudara ada overlap kemarin 3, lead tadi, finish to start, ini tadi, maka saudara cuma 9 hari. Apa? Sumber daya proyek. Di sini saudara perlu 6 tenaga kerja, mandor, kepala tukang. Di sini perlu 3. Saudara di sini pada minggu ke situ perlu 6. Tapi kalau begitu ini 3, ini 6, ini 3, saudara perlu sumber daya proyek tenaga kerja 9. Pada minggu ke X, saudara karena ada overlap perlu 9. Perlu 9 orang minggu ke X di sini, 9 orang misalkan. Di sini saudara hanya perlu 6. Berkaitan sumber daya proyek money, saudara terus bayar 9 kali sekian ratus. Ini 6 kali sekian ratus. Belum material. Material di sini saudara belinya eceran. Nah, saudara nggak punya uang beli material, eceran di sini. Kalau ini overlap, saudara harus ini pakai semen, ini pakai semen. Ini pakai semen, ini pakai semen, tapi nanti dulu belinya nanti aja dulu, ini diselesaikan dulu deh, katanya. Kamu nanti beli semennya, beli lagi untuk kegiatan berikutnya. Gitu. Bisa diikuti, Mas? Aku? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, jadi kembali lagi, kapan lead, kapan lag? Metode, sumber daya, dan faktor non-teknis. Ini teknis. Ini non-teknis. Maksud juga non-teknisnya. Oke. Balik lagi. Kita harus taruh. Lima puluh menit. Nah, selesai. Oke. Oh, sekarang saya stop dulu masih. Nah, kemarin ada bar chart. Data yang diperlukan, saudara, satu, membuat bar chart itu WBS, jelas. WBS dari Dena. Apa WBS? Work breakdown structure, ya. Saya tanya deh. 2, kemudian durasi. Menentukan durasi dari teknis, non-teknis. Ya. Teknis berkaitan sama ketersediaan material dan lain sebagainya, sumber daya proyek. Non-teknis cuaca, kemudian cuaca, non-teknis itu sosial, ya. Kemudian karena pekerjaan tersebut yang harus berkaitan dengan cuaca, ya. Ya, udahlah gitu aja.
Ya, saya lanjutkan. Durasi itu sama logika. Keterkaitan atau metode pelaksanaan. Oke. Sekarang kita sudah menginjak ke kurva S. Data yang saudara perlukan buat kurva S itu adalah satu bar chart. Jadi kurva S ini tidak bisa dibuat kalau tidak ada bar chart. Ini harus bergandengan tangan. Ini bisa sendiri, tapi kalau ini nggak bisa. Harus bersama-sama dengan bar chart. Bar chart 2, kemudian biaya dari masing-masing pekerjaan. 3, menghitung bobot biaya dari masing-masing pekerjaan. 4, menghitung bobot